bersama Cici, kelinci imut dan baik hati. Teman-teman, apa kabarnya nih? Sudah siap kan untuk ibadah sekolah minggu online? Yuk, sekarang kita cek dulu bersama-sama persiapan ibadahnya. Daftar persiapan ibadah sekolah minggu online. 1. Sudah mandi dan berpakaian rapi. 2. Sudah simpan mainan dan snack. 3. Siap makan, menari, dan menyembah Tuhan. Wah, keren banget nih, teman-teman sudah siap semua. Oke deh, kalau gitu jalan-jalan ke Gunung Fuji. Jangan lupa membeli ikan. Teman-teman, yuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Masih ingat kan sama Kaleta dan juga Kak Silvi dong tentunya. Wih, nah adik-adik udah pada siap, udah pada mandi, pada gosok gigi, rapi-rapi. Pastinya udah siap kan? Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, makasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur kami boleh bangun di pagi hari, kami boleh makan Tuhan hari ini Tuhan. Kiranya berkati kami Tuhan, kami mau memulai ibadah kami hari ini. Kiranya Kau memberkati kami di setiap rumah-rumah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita nyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik kalau lupa, adik-adik ikutin Kaleta ya. Musik. Dan buat adik-adik yang belum tahu, kita belajar sama-sama ya. Lagunya gampang kok, nanti kita mulai dari pelan dulu. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, besar di surga. Gampang banget kan adik-adik, lagunya cuma
Bunga juga ya, karena lagu ini bagus banget. Yeay. Adik-adik sekarang siapkan posisi ternyamannya ya. Sekarang kita mau fokus untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Adik-adik kita mau nyanyi lagu Ku Rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan
adik-adik, tema bulan ini adalah Tuhan Yesus yang kita andalkan. Ayat hafalannya diambil dari Yeremia 17 ayat 7. Sekali lagi ya, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Selamat menghafal adik-adik. Selamat pagi para pemirsa, kembali lagi bersama saya Egy Amalia Bintitan di Berita Hakim-Hakim. Hari ini baru saja terjadi sebuah pertempuran dahsyat antara bangsa Israel dan bangsa Midian serta Amalek. Menurut sumber berita kami yang terpercaya, bangsa Israel berhasil untuk mengalahkan bangsa Midian serta bangsa Amalek hanya dengan 300 prajurit saja. Mari kita dengarkan reportase langsung dari lapangan. Akan dibantu dengan rekan saya Ibu Mita. Ibu Mita, bagaimana keadaannya di TKP? Selamat pagi Egy. Baik, terima kasih pada kesempatan ini saya berada di TKP dan saya akan melaporkan dan saya akan menanyakan kepada salah satu tentara yang ikut terlibat di dalam peperangan ini. Pak, selamat pagi. Pagi Bu. Pagi. Apakah Bapak ikut terlibat di dalam peperangan ini? Enggak Bu. Kok enggak? Tadi pas awal sebelum perang ditanya siapa yang takut boleh pulang. Ya saya takut, jadi saya pulang. Oh gitu. Oh iya, terima kasih banyak ya Pak. Ya Bu. Saya masih berada di TKP. Saat ini saya akan bertanya kepada salah satu tentara Israel yang ada di lokasi. Pak, selamat pagi Pak. Pagi Bu. Apakah Bapak ikut terlibat di dalam peperangan ini? Wah, enggak Bu. Oh, kenapa? Saya tuh sebenarnya juga bingung. Saya tuh padahal udah siap-siap loh. Saya bawa tombak, saya bawa perisai. Saya udah latihan hya. Buat pukulin orang Amalek sama orang Midian. Tapi dalam perjalanan saya kan haus. Saya lihat ada sungai. Jadi saya berlutut, saya minum langsung dari sungai. Minumnya tuh kayak anjing ya? Ya, kayak anjing. Maksudnya Ibu, saya seperti anjing gitu. Oh, enggak Pak, enggak. Oh. Iya. Terus sejak saya minum seperti gaya anjing itu, katanya Gideon saya nggak boleh ikut berperang. Padahal saya udah semangat banget nih. Oh, gitu. Iya. Bapak masih semangat ikut perang? Masih, tapi saya nggak boleh ikut. Oh, ya sudah. Terima kasih Pak buat informasinya. Ya, Bu. Tuhan memberkati. Baik, pada kesempatan ini saya masih ada di TKP setelah bertanya dengan tentara ke-1 dan yang kedua ternyata mereka tidak ikut berperang. Mudah-mudahan tentara yang ketiga yang saya tanyakan ini ikut berperang. Pak. Ya Bu. Kenapa itu? Berdarah ya? Oh bukan, ini mah sambal. Tadi saya habis makan ayam, lapar habis perang. Oh gitu. Bapak gimana? Tadi ikut berperang. Gimana cara berperangnya Pak? Ya ikut saya. Wah seru banget deh Bu tadi. Jadi tuh kita waktu berangkat awalnya 32.000 orang loh. Terus tiba-tiba di tengah jalan saya lihat, loh kok tinggal 10.000 ini? Oh iya? Kemana itu? Habis katanya disuruh pulang yang takut. Oh, jadi Bapak sisanya yang ikut? Iya, belum selesai. Jadi dari 10.000 itu kita diajak minum kan ke sungai. Tiba-tiba waktu ngumpul lagi sudah sisa 300 termasuk saya. Wah, hebat ya Bapak ya? Deg-degan loh saya loh. Padahal saya lagi pelihara ikan di rumah. Kan saya pikir, aduh gimana nih 300 orang melawan tentara Midian sebanyak itu. Banyak banget kayak belalang. Iya, terus malam-malam sekitar jam 12 malam gitu, kita dibangunin kan, bangun, siap-siap kita mau perang. Sama siapa? Sama bangsa Amalek dong. Oh iya. Sama Midian. Nah terus aku udah mau ambil pedang, udah mau ambil perisai, tiba-tiba nggak usah bawa, kamu bawa ini aja. Lah dikasih lah saya itu sangkakala sama buyung. Saya bingung, ini gimana saya bisa ngelawan bangsa Amalek, bangsa Midian. Terus akhirnya ya sudah, karena disuruh sama Bapak Gideon dan katanya Tuhan, jadi saya nurut aja. Waduh, jadi senjatanya cuma buyung dan sangkakala. ditiup. Iya, jadi kemenangan. betul nih. Jadi
Kalau ceritanya kita disuruh kelilingin kan itu perkemahannya nih, terus teriak gitu ya kencang tiup sangkakalanya, terus buyungnya dipecahin prang gitu. Nah habis itu kita teriak nih yang kencang, pedang demi Tuhan dan bagi Gideon, gitu aja terus. Terus tiba-tiba saya juga bingung loh, ini saya salah lihat apa enggak ini? Kok ini bangsa Midian sama bangsa Amalek malah saling serang sendiri? Tiba-tiba mereka udah pada mati. Jadi yang berperang itu Tuhan ya? Betul. Oh. Kita nggak ngapa-ngapain loh, padahal saya juga takjub banget. Tuhan kita kok hebat banget loh. Hebat loh. Oh, jadi itu Bapak Gideon disuruh Tuhan. Perangnya hanya lewat apa? Sangkakala dan buyung. Oh, jadi baik, pada kali ini saya akan menutup. Ya, Makasih dulu sama saya udah Oh, cerita iya, panjang-panjang iya, loh. iya. Ini saya capek loh ini. oh iya makasih ya, makasih Ya, waktunya. sama-sama. Terima kasih buat kemenangan yang Tuhan Yesus lakukan buat bangsa Israel. Tuhan kita luar biasa. Ya. Amin, amin. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya selesai untuk melaporkan. Biarlah semuanya kebenaran itu menjadi kebenaran yang kita pegang dan kita percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baiklah pemirsa, demikian dapat kami laporkan dari berita Hakim-Hakim. Selamat pagi, Shalom, Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, gimana kabarnya nih minggu ini? Luar biasa kan pastinya? Masih ingat kan nih? Masih pada ingat kan nih sama kakak Egi? Kayaknya udah lama ya nggak ngeliat mukanya kakak Egi ya. Kakak udah kangen deh sama adik-adik semua, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita masih bisa ketemu secara online. Yang luar biasa nih adik-adik yang hari ini masih pada ibadah. Bukan cuma tidur-tiduran, bukan cuma nonton TV, bukan cuma main game, tapi hari ini datang untuk memuji Tuhan, berkumpul sama teman-teman untuk mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa, pasti Tuhan Yesus bangga banget. Hari ini kakak mau bawain firman tentang Yesus yang kuandalkan. Bacaannya dari Hakim-Hakim pasal 6 dan pasal 7. Nanti adik-adik ajak mama papa ya untuk baca secara lengkapnya ya. Kakak akan ceritain hari ini tentang seseorang yang luar biasa banget bernama Gideon. Dia adalah salah satu hakim-hakim atau pahlawan di Israel saat itu. Nah, gimana sih ceritanya Bapak Gideon ini? Nah, jadi dulu bangsa Israel ini itu bangsa yang jahat. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia tidak menuruti perintah Tuhan. Dia bukan menyembah Tuhan, tapi dia justru menyembah Baal. Terus melakukan dosa-dosa yang lainnya. Jadi suatu hari Tuhan hukum bangsa Israel. Gimana caranya? Dengan cara Tuhan mengirimkan satu bangsa yang bernama bangsa Midian dan bangsa Amalek untuk menyerang bangsa Israel. Kalau bangsa Israel itu sedang menabur, sedang menanam padi dan buah dan lain-lainnya gitu ya. Nanti tuh bangsa Amalek akan datang untuk menyerbu. Jadi nanti itu semua yang ditanam akan dihabisin semuanya. Terus ternak-ternaknya, semua hasil pertaniannya, rumah-rumahnya, semua pokoknya dihabisin, gak ada sisa. Bangsa ini tuh kuat banget, tentaranya banyak, persenjataannya juga lengkap. Nah makanya bangsa Israel tuh takut banget sama bangsa Midian dan bangsa Amalek ini. Mereka membuat kubu-kubu dan benteng-benteng di pegunungan. Jadi mereka hidup bersembunyi di pegunungan, di gua-gua. Karena mereka takut kalau mereka di tempat yang biasa nih, mereka nanti gampang banget diserang. Sedangkan kalau di gua mereka tuh lebih tersembunyi. Di tengah-tengah itu, Tuhan tiba-tiba mengutus seseorang. Tuhan melihat, aduh kasihan bangsa Israel, hidupnya susah ya ternyata. Nah akhirnya Tuhan utus, udah cukup. Sekarang saatnya bangsa Israel untuk melepaskan dari bangsa Midian dan bangsa Amalek supaya mereka melihat kuasaku. Akhirnya Tuhan tunjuk satu orang yang bernama Gideon. Di Hakim-Hakim 6 ayat ke-15, Gideon berkata seperti ini. Saat diutus oleh Tuhan, dia berkata, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Dia itu bukan orang yang gagah berani, dia bukan prajurit, dia bukan pahlawan, dia hanya orang biasa di suku yang paling kecil
dan juga orang yang paling muda di keluarganya. Tapi Tuhan pilih Gideon. Di ayat ke-14, Tuhan berkata seperti ini saat mengutus Gideon. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau? Lalu tapi Gideon merasa minder nih. Aduh, tapi kan aku bukan siapa-siapa Tuhan. Tuhan yakin nih pilihnya aku, yang orang lain kali itu, mungkin yang itu kali, yang badannya gede, mungkin yang itu kali, yang jago banget berantemnya. Gak mungkin aku nih orangnya biasa banget. Nah, terus tapi di ayat ke-16 Tuhan berkata lagi, tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Luar biasa ya adik-adik. Jadi Tuhan bilang ke Gideon, udah kamu gak usah khawatir. Bukan kamu yang berperang loh, tapi aku yang akan membuat engkau bisa memukul kala orang Midian itu sampai habis. Keren banget ya Tuhan kita. Kakak waktu baca sih, aduh Tuhan Yesus keren banget loh. Selanjutnya, setelah Tuhan Yesus mengutus Gideon, bangsa Midian dan bangsa Amalek berkumpul. Suatu hari mereka berkumpul banyak banget. Katanya tuh jumlahnya tuh seperti belalang. Itu mungkin 20-an ribu, mungkin 200-an ribu. Mereka datang untuk berperang melawan bangsa Israel. Karena Gideon sudah ditunjuk oleh Tuhan, dia sudah diutus oleh Tuhan. Akhirnya roh Tuhan berkuasa atas Gideon dan dia memanggil orang-orang Israel, seluruh bangsa Israel untuk berkumpul melawan bangsa Midian dan orang Amalek. Ada sekitar 32.000 orang, banyak banget. Mungkin Gideon udah melihat, bisa lah ini kita melawan bangsa Midian sama orang Amalek, bisa ini kita menang. Tapi ternyata tiba-tiba Tuhan berfirman sama Gideon saat mereka sedang maju untuk perang, Gideon, ini kebanyakan orangnya. Jangan-jangan nanti bangsa Israel jadi merasa sombong. Nanti mereka mikir, ini kan menang karena kemampuan aku. Karena kita ada 32.000 orang, terus kita semua jago perangnya. Mungkin ini karena kuda kami yang cepat. Mungkin ini karena pedang-pedang kami yang tajam dan keren. Tapi Tuhan bilang, jangan sampai ini bangsa Israel jadi sombong nih nanti. Coba kamu suruh orang-orang yang merasa takut dan gentar pulang. Gideon bilang gini ke tentaranya, kalian orang-orang yang merasa takut dan gentar untuk maju berperang, sekarang pulang. Dari 32.000 pulang 22.000. Jadi sisanya cuma 10.000. Yang pulang itu lebih dari setengahnya, 2/3-nya. Wah, kalau kakak jadi Gideon sih langsung ketar-ketir ya. Hah, gimana nih? Tentaranya yang tadi banyak jadi tinggal segini. Tapi masih 10.000. Udahlah, masih bisa lah. Masih bisa. Walaupun ketar-ketir tapi masih bisa. Nah, tapi Gideon tetap taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Oke, maju lagi. Mereka maju lagi lalu sampai di sebuah sungai. Tuhan berfirman lagi gini sama Gideon. Gideon, ini orang-orangnya masih kebanyakan nih. Kurangin lagi. Coba kamu lihat nih ya, orang-orang nih yang minumnya seperti anjing atau yang berlutut untuk minum airnya, kamu suruh pulang. Yang tinggal dan berperang sama kamu itu orang-orang yang minumnya pakai tangan lalu dinaikkan airnya ke mulut. Jadi mereka nggak berlutut untuk ngambil minumnya. Pokoknya orang-orang yang minumnya seperti itu yang akan maju untuk berperang bersama kamu untuk mengalahkan orang-orang Midian. Dari orang-orang itu yang tersisa hanya sekitar 300 orang. Bayangin adik-adik, dari 32.000 sisanya cuma 300 ngelawan tentara yang begitu banyak, yang jumlahnya mungkin udah puluhan ribu, udah ratusan ribu, pokoknya udah banyak banget, katanya seperti belalang. Tapi Gideon tetap taat, dia tetap yakin bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang bisa diandalkan, Tuhan yang sudah berjanji akan memberikan kemenangan untuk Gideon dan bangsa Israel, dan Tuhan pasti akan tepati. Jadi Gideon walaupun mungkin saat itu takut, tapi dia tetap taat bahwa Tuhan yang akan maju berperang dan memberikan kemenangan buat dia. Lalu Tuhan berfirman lagi sama Gideon saat tengah
malam 300 orang itu dibagi menjadi 3 pasukan. 3 pasukan ini harus mengepung tentara musuh. Lalu mereka diperlengkapi dengan alat perang. Tapi alat perangnya bukan pedang, bukan tombak, bukan perisai. Perlengkapan perangnya adalah sangkakala dan buyung. Ya salah ini. Gideon tetap taat. Akhirnya dia perlengkapi 300 orang itu dengan sangkakala dan dengan buyung. Lalu saat tengah malam mereka sedang mengepung tentara musuh, mereka tiup sangkakala itu sekencang-kencangnya. Lalu mereka pecahkan buyungnya. Lalu mereka berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Diserukan terus sambil meniup sangkakala. 300 orang itu melihat sesuatu yang ajaib banget. Mereka melihat tentara musuh menjadi kacau balau. Mereka yang tadinya sedang tidur, yang sedang beristirahat, tiba-tiba mereka menjadi kacau balau. Tuhan membuat pedang mereka terarah pada diri mereka sendiri. Jadi mereka itu saling menyerang adik-adik. Padahal mereka di satu kubu yang sama. Tapi mereka saling menusuk, saling membunuh. Sampai akhirnya mereka semua lari dan dikejar oleh bangsa Israel. Dan mereka kalah. Bangsa Israel bisa menang tanpa harus berperang. Yang berperang untuk bangsa Israel itu Tuhan. Dan bangsa Israel menang. Bahkan saat kelihatannya mustahil untuk Gideon dan bangsa Israel untuk menang, tapi Tuhan yang berikan mereka kemampuan. Mereka tetap bisa mengalahkan musuh mereka. Walaupun kelihatannya tuh mustahil banget. Walaupun dalam prosesnya Gideon itu diuji ketaatannya. Dari 32.000 orang, semakin dikikis sampai akhirnya sisa 300. Terus waktu mau maju perang, bukannya bawa pedang, bukannya bawa tombak, tapi malah disuruh bawa sangkakala sama buyung. Terus nggak harus berperang, cuma tiup sangkakala. Walaupun kelihatannya sangat tidak masuk akal, kalau kelihatannya itu seperti tindakan bunuh diri, tapi Gideon tetap taat sama Tuhan. Dia tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhannya itu sudah berjanji bahwa dia akan menyerahkan bangsa Midian dan bangsa Amalek ke dalam tangan Gideon dan bangsa Israel. Dan Tuhan pasti akan menepati semua janjinya. Dan akhirnya Tuhan buktikan penyertaannya yang luar biasa untuk bangsa Israel. Bangsa Israel bahkan gak perlu berperang, gak perlu ada yang mati dari kubu Israel. Tapi Tuhan bisa serahkan begitu banyak musuhnya ke dalam tangan bangsa Israel. Begitu juga dengan kita adik-adik. Mungkin kita melewati masa-masa yang sulit. Mungkin kita ada masalah, mungkin kita harus menghadapi berbagai pergumulan, tapi percayalah bahwa Tuhan pasti bisa diandalkan, bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita untuk melewati semua pergumulan dan masalah kita. Mungkin kalau saat di sekolah adik-adik sulit untuk mengerti sebuah pelajaran, misalkan aduh ini kok matematika susah banget ya, aku udah rajin belajar, aku udah ikut les, aku udah belajar dari pagi sampai malam, tapi kok aku nggak ngerti-ngerti, gimana ini ulangannya juga susah lagi, PR-nya juga susah. Nah, di saat-saat seperti itu adik-adik, ingat untuk andalkan Tuhan. Tuhan yang akan kasih hikmat, Tuhan yang akan memampukan adik-adik. Jadi jangan andalkan kekuatan sendiri adik-adik, nanti pasti capek. Karena yang akan memberikan hikmat, yang memberikan nilai bagus, itu semua dari Tuhan. Atau bisa juga kalau kalian lagi dijahatin oleh teman kalian, jangan dibalas, tapi harus dibalas dengan kebaikan. Karena untuk pembalasan itu kan bagiannya Tuhan. Yang Tuhan ajarkan itu untuk kita mengasihi serta berdoa untuk semua orang. Mungkin kelihatannya aneh, kok kamu dijahatin, kamu dipukul tapi nggak bales, kok kamu dikatain tapi kamu malah berdoa buat dia, malah kamu tetap baik sama dia. Ih aneh, mungkin kelihatannya bodoh, tapi nggak apa-apa. Sama seperti Gideon, kelihatannya aneh tapi belajar untuk tetap taat, karena dengan taat maka Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menepati janjinya. Jadi kuncinya adalah taat dan percaya sepenuhnya sama Tuhan Yesus. Dalam setiap keputusan kita, dalam setiap masalah di hidup kita, harus tetap andalkan Tuhan Yesus. Gitu aja adik-adik firman untuk hari ini. Semoga adik-adik diberkati. Jangan lupa untuk setiap hari berdoa, setiap hari renungkan firman Tuhan, dan jangan lupa untuk terus memuji Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama yuk.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Kami mau belajar untuk menjadi seperti Gideon ya Bapa, untuk bisa taat, untuk bisa terus Tuhan hidup mengandalkan Engkau untuk menghadapi setiap masalah, untuk menghadapi semua yang terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa atas penyertaan-Mu dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas janji-Mu Tuhan yang selalu Engkau tepati untuk semua kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau Tuhan untuk menyerahkan seluruh hidup kami untuk kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita pejamkan mata kita berdoa. Terimalah berkat dari Allah Bapa Elohim Adonai yang akan menyertai kehidupanmu. Kau akan menjadi anak-anak yang berhasil. Tuhan akan memberikan masa depan yang luar biasa. Berkat Tuhan berlimpah-limpah atas setiap adik-adik. Kau akan menjadi anak-anak yang berprestasi. Kehidupanmu akan menjadi saksi dimanapun kau ditempatkan. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor saat kau menurut akan kebenaran firman Tuhan dan kau melakukan firman Tuhan itu dengan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, Kau mencurahkan Roh-Mu ke setiap anak-anak di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.